dengan NIM A2101900060. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai vintage. Perkembangan teknologi semakin cepat, semakin menantang. Kali ini giliran pasar keuangan perbankan harus bersiap diri. Kini mulai banyak penyedia jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mengelola dana ataupun juga menyalurkan dana via akun tertentu di dunia maya. Vintage ataupun juga teknologi finansial belakangan merangsek masuk ke masyarakat seperti ada potret pertumbuhannya vintage masa depan industri keuangan. Kita lihat terlebih dahulu bahwa ini menjadi salah satu sejarah. Sedikit saja saya sampaikan bagaimana finansial teknologi ataupun vintage tersebut berkembang pesat, dimulai ketika krisis ekonomi yang terjadi. Salah satunya adalah di Amerika Serikat, maka hal tersebut menimbulkan ketidaksabaran masyarakat di dunia untuk menciptakan suatu yang lebih bisa efisien lagi, tidak menunggu bertele-tele proses-proses yang ada di birokrasi. Kemudian pemeriksaan versi pemerintah ataupun juga otoritas, sehingga perkembangan yang menjadi pesat sekali hingga tahun 2006. Hal ini dikenal dengan istilah vintage ataupun juga finansial teknologi. Apa itu sebenarnya vintage? Sederhananya, hal tersebut mengawinkan antara teknologi dengan, kita lihat teknologi dan juga keuangan, baik untuk perbankan ataupun industri yang membutuhkan uang. Sederhana, jadi ada uang, ada teknologi. Mereka membuat sebuah sistem, dan sistem inilah yang bekerja dengan lebih cepat dan lebih efisien, apalagi di tengah masyarakat yang menggunakan teknologi dengan sangat pesat. Belakangan ini jadi sederhananya adalah ini altar belakangnya krisis ekonomi terjadi pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana ragam fokus teknologi finansial mayoritas yang bergerak di bidang ini adalah para startup. Para startup ini merupakan salah satu pionir, sehingga mereka menciptakan sesuatu yang baru untuk pemerintah, untuk masyarakat. Maksudnya jadi mereka tidak lagi selalu bergantung dengan birokrasi pemerintahan. Contohnya adalah misalnya peminjaman. Bila melakukan peminjaman semudah apapun perbankan, mudah Anda bisa meminjam melalui kami dengan proses hanya beberapa hari. Tapi melalui fintech dengan startup yang kini banyak sekali berjamur di akun-akun di dunia maya, lebih singkat lagi. Bisa dibayangkan, ada salah satu ataupun juga ada beberapa investor yang akan menjadi peminjam, yang menyediakan dana untuk Anda. Membutuhkan, akan sangat bermanfaat, utama untuk masyarakat yang memang pengusaha kecil dan menengah, karena waktunya lebih cepat, lebih efisien. Tidak ada memangkas biaya-biaya, tidak diperlukan, sehingga ini menjadi salah satu juga fokus banyak sekali perusahaan-perusahaan startup di bidang fintech yang masuk ke web form peminjaman ini. Halo soalnya adalah alat pembayaran Castle. Dan Anda tahu bahwa pemerintah Indonesia juga sudah mulai memasang sosialisasi bagaimana SMS bisa masuk ke masyarakat. Jadi kita tidak perlu kemana-mana membawa uang, dan makin sadar, kita sadari kita sudah masuk ke sini. Anda ingin membayar sesuatu, membayar dengan kartu debit ataupun dengan kartu kredit, ataupun misalnya sekarang e-money. Ketika Anda akan masuk ke tol, alat pembayaran kemudian semakin mudah ketika ada vintage dalamnya. Kemudian ada first, supir-supir ini, atau sederhananya adalah e-sharing file. Mungkin bisa diingat bagaimana kasus Next, meskipun akhirnya menjadi pro dan kontra, begitupun Anda mengunduh, mengambil karya ataupun juga tulisan, hal tersebut juga masuk menjadi bagian dari vintage. Selainnya adalah perbandingan layanan bank dan juga asuransi. Juga menarik ketika situs itu sekarang bisa Anda masukkan ketika perlu dana. Ada beberapa bank jadi tidak perlu
adanya tabel-tabel, kemudian bisa bank C dan juga membandingkan dari segi biaya-biayanya serasi dibandingkan dengan beberapa total pinjaman bisa dilakukan. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi jasa-jasa perbankan mereka masukkan ke dalamnya sehingga lebih mudah untuk memutuskan akan menggunakan bank ataupun menggunakan media lainnya. Apa kelebihan dan kekurangan dengan vintage ataupun financial teknologi? Ada lebih, ada kurangnya tentu. Apakah kelebihan ada crowdfunding, cross-funding, ataupun juga urun dana bahasa Indonesianya bisa dilakukan masyarakat di negara-negara maju sudah sangat paham dengan hal ini. Dana mayoritas mereka melakukannya untuk pembangunan infrastruktur di daerah tempat tinggalnya mereka, atau untuk kegiatan sosial, atau untuk membangun sektor-sektor energi misalnya. Dan kemudian apalagi kelebihannya selain bisa undana, jadi siapapun bisa melakukan sumbangan, mendonasikan uangnya. Kemudian efisiensi pastinya lebih efisien, tidak perlu misalnya datang ke bank ataupun bisa membukanya dengan tablet ataupun laptop. Tinggal diklik enter dan tinggal masukkan data tanpa harus ke bank. Misalnya ke bank akan membutuhkan waktu, kemudian juga butuh ongkos ke sana, sehingga ini lebih efisien. Tetapi apa kekurangannya? Hati-hati karena ini merupakan celah kejahatan cyber. Jadi memang mayoritas kita harus berhati-hati juga. Kita harus meyakinkan bahwa akun tersebut yang menyediakan jasa tersebut ataupun peminjam yang memiliki track record yang bagus. Jadi itu menjadi tantangan lain ataupun negatif yang lain dari perkembangan vintage tersebut. Jangan lagi kita juga terlena karena kita harus berhati-hati untuk bekerja sama ataupun juga memanfaatkan layanan vintage ataupun finansial teknologi tersebut. Kita ke slide selanjutnya juga bagaimana sebuah gambaran bagaimana kesuksesan crowdfunding. Kita lihat ada berbagai faktor, ada juga transportasi energi, dan kemudian kita lihat juga ada keuangan, sehingga juga kesehatan mayoritas yang paling banyak mengumpulkan dana hingga data tahun 2015 sampai 2015 adalah 21,7 miliar rupiah dengan 844 perusahaan di sektor transportasi. Jadi urun dan ataupun banding memang donasi dana-dana dikumpulkan melalui akun tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan, memiliki laporan keuangan yang lengkap dan jelas. Itulah sektor transportasi, jadi sangat bermanfaat untuk publik. Sesungguhnya di negara-negara maju banyak dimanfaatkan, dia alokasikan ke hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah sektor energi. Tentunya misalnya listrik saja, jadi mereka memang mengumpulkan dana tersebut untuk memberikan daya listrik kepada masyarakat membutuhkan. Hal selanjutnya kita lihat adalah keuangan, lalu kita juga lihat ada kesehatan, ada, jadi juga mayoritas memang mereka bermain di sektor publik, hampir sedikit saja yang bermain untuk keuntungan pribadi. Jadi akun-akun tersebut bekerja mengumpulkan dana dari para kemudian dana tersebut dialokasikan, disalurkan untuk membangun hal-hal yang memang sudah disebutkan, dari transportasi, keuangan, energi, dan juga kesehatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang semakin marak saya lihat justru adalah website-website yang memberikan lending facility ataupun juga peminjaman dana, fasilitas pinjaman. Mungkin bisa Sunny Browsing, bagian yang belum tahu ada uang, teman.com, ada juga Amerbank, ada juga Turnlight, dan ini merupakan beberapa pilihan ketika Anda ingin meminjam uang. Lebih sederhana, lebih efisien dibandingkan bank, dan bisa dalam waktu dekat. Meskipun varian jumlahnya, zamannya berbeda-beda, tapi kita lihat juga ada berbagai hal unik. Misalnya gratis untuk uang teman, misalnya uangteman.com, jumlah pinjaman setidaknya 1,5 juta.
hingga 20 juta, dan kemudian rata-rata paling maksimal terlihat dengan 300 juta rupiah. Artinya di bawah 300 juta bahkan meretas permainan vektor 1 sampai 1,5 juta hingga 10 juta. Ini artinya yang membutuhkan dana 1 sampai 10 juta. Perbankan, sindikasi perbankan mereka masih sangat minim. Mereka tidak menggunakan bank dalam aktivitas keuangan. Jadi ini yang disasar oleh para pemain vintage yang memberikan pinjaman segmen menengah ke bawah, paling tidak segmen menengah. Maka mengapa segmen menengah demografi Indonesia lebih dari 50%? Segmen menengah yang mungkin memang memiliki intelektual yang lebih bagus dan sudah mendapatkan penetrasi internet cukup baik, maka itu menjadi salah satu sasaran mereka. Lalu bagaimana dengan bunga-bunganya? Bila kita lihat adalah 1% per hari, hampir mirip bisanya, tapi ini per hari. Anda bayangkan bunganya sangat tinggi. Kemudian kalau untuk bunga di Amerbank sendiri 3% per bulan. Kemudian ada juga untuk 1% tapi dengan jaminan kepemilikan mobil dan kepentingan rumah. Ketika Anda hanya memberikan jaminan kepemilikan mobil, maka bunganya akan semakin tinggi, yaitu 3% untuk terror like. Jadi Anda bandingkan hampir sama sebenarnya kalau Anda tahu dengan kredit tanpa agunan ataupun KPK yang biasanya disebar oleh perusahaan, ataupun juga bank-bank yang mirip tapi lebih sedikit dari KTA, hanya 1%. Kalau KTA, lalu yang menarik adalah biaya lain-lain. Mengapa biaya lain-lain menarik? Sesungguhnya kalau untuk perbankan mereka juga ada dan administrasi, tapi kita lihat untuk Amerbank misalnya sangat tinggi, 540.000. Kemudian untuk Beeline Telolet kalau ingin pelunasan 5% hampir sama dengan KT Ayat ke Utara White. Dan kemudian kalau untuk uang teman memperpanjang pinjaman hanya dikenakan charge 180.000 rupiah, kemudian biaya debt collector. Jadi Anda menanggung membayar debt collector untuk mengajak unit. Sebenarnya logikanya bagaimana kita membayar orang untuk menagih uang kita sendiri 10%, membayarkan yang memberi uangnya memang mereka tapi dari bank, tapi bank bayar begitu saja. Adalah kontroversi pinjaman uang online. Intinya dari potret pinjaman online tersebut ada tantangan dan ada celah yang memang mereka memanfaatkan tantangan bagi perusahaan-perusahaan bermanis di bidang finansial teknologi. Finansial teknologi adalah penetrasi internet kita baru 20%. Artinya mereka harus memetakan non-spesifik 20% di titik mana saja, mayoritas pasti di Pulau Jawa. Bagaimana kultur masyarakat di sektor tersebut, lalu celah bisnisnya apa? Ternyata mereka begitu yakin saat ini adalah saat yang tepat mereka merintis vintage, pesan-pesan vintage, karena 81% populasi di Indonesia belum menggunakan bank. Keuntungan bank-bank yang selalu dirilis laporan keuangan bahwa ternyata belum menyentuh 81% masyarakat Indonesia sudah begitu. Keuntungannya dapat dibayangkan, penetrasi untuk pemahaman per dan blade sun lebih merata di seluruh Indonesia, pasti lebih besar yang menjadi calon untuk para perbankan. Lalu kita lihat bagaimana belum ada regulasi spesifik OJK. Mereka akan mempelajari perkembangan dan pesan-pesan vintage, tapi harus berhati-hati. Mengapa? Ketika regulasi akan melakukan kontrol, akan melakukan regulator, akan melakukan pengawasan juga terhadap bisnis ini, karena ini akan menjadi suatu yang menarik. Karena bagi saya pribadi juga, mengapa harus berhati-hati dan waspada mengharuskan kita lakukan? Karena sebagai konsumen misalnya, baik peminjaman ataupun merupakan investor, serasa ada baiknya kita mengecek untuk perusahaan-perusahaan peminjam ataupun juga pesan vintage tersebut. Kita lihat, kita harus teliti sebelum meminjam. 4 hal yang harus kita tanyakan: apakah mereka
memiliki izin Kemenkominfo, apakah mereka juga mendapat izin dari otoritas jasa keuangan, apakah mereka mendapatkan dengan juga dari Bank Indonesia, dan kita lihat apakah mereka juga mendapatkan laporan yang lebih spesifik, karena setiap investor yang mendapat keuntungan harusnya melakukan pungutan ataupun juga membayar pajak kepada negara. 4 hal ini kita harus berhati-hati, kita harus teliti, tapi yang paling penting seberapa kompetitif bunga yang mereka tawarkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.